Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan kelima mata kuliah metode numerik bersama saya Fitria Zana Kumala. Di pertemuan kelima ini kita akan belajar materi tentang solusi persamaan nonlinier yang meliputi materi tentang persamaan nonlinier dan metode biseksi. Dalam bidang sains dan rekayasa, para ahli ilmu alam dan rekayasawan sering berhadapan dengan persoalan mencari solusi persamaan, di mana solusi persamaan tersebut lazim disebut sebagai akar persamaan atau roots of equation atau nilai-nilai nol. Persamaan tersebut berbentuk fx, di sini bentuknya adalah fx sama dengan 0, dan kita lihat di sini persamaan sederhana itu akan kita temukan dengan mudah solusinya. Sebagai contoh di sini misalkan ada persamaan 2x dikurangi x kuadrat sama dengan 0 dan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Persamaan ini bentuknya masih sederhana dan dengan mudah dapat kita temukan akar-akarnya jika kita keluarkan di sini x-nya pada persamaan yang pertama, lalu di sini dikalikan dengan 2 ya, lalu dikurangi dengan x. Ini sama dengan 0, sehingga akarnya adalah x-nya sama dengan 0, atau di sini 2 min x sama dengan 0, berarti x-nya adalah sama dengan 2. Akar-akar dari persamaan 2x min x kuadrat adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Dan persamaan yang kedua di sini adalah persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Dapat dengan mudah kita temukan akar-akarnya dengan cara pemfaktoran, yaitu di sini kita kalikan x min 5 dikalikan dengan x plus 1 sama dengan 0. Jika kita cek di sini x kuadrat plus x lalu min 5x min 5. Betul ya berarti. Sehingga di sini kita bisa tuliskan x min 5 itu sama dengan 0, sehingga nilai x-nya adalah sama dengan 5. Atau di sini x plus 1 ini sama dengan 0, sehingga x-nya ini sama dengan min 1. Terlihat dengan jelas bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0 adalah x sama dengan 5 atau x sama dengan negatif 1. Selanjutnya, jika sebelumnya kita bahas bahwa jika ada persamaan yang bentuknya masih sederhana, maka kita dengan mudah dapat menentukan akar-akar dari persamaan tersebut. Begitu juga kebalikannya di sini. Jika terdapat persamaan yang rumit atau kompleks, tentu saja kita dapat mencari solusinya dengan menggunakan metode numerik. Karena mungkin saja persamaan yang rumit atau kompleks tersebut tidak dapat dipecahkan secara analitik, sehingga kita harus menyelesaikannya dengan metode numerik. Sebagai contoh di sini ada persamaan 9,34 dikurangi 21,97x ditambah 16,3x pangkat 3 dikurangi 3,704x pangkat 5 sama dengan 0. Atau di sini persamaan yang kedua yaitu H dikurangi H0 dikali sin 2px per delta dikali sin 2pi/TV dibagi dengan delta ditambah E pangkat min X. Kita lihat di sini pada persamaan yang pertama ataupun yang kedua ini, jika kita diperintahkan untuk mencari akar-akar persamaannya, tentu saja tidak mudah ya, karena ini bentuknya rumit dan kompleks ya, sehingga kita akan kesulitan ketika kita menggunakan cara analitik, sehingga kita harus menyelesaikannya dengan menggunakan metode numerik. Selanjutnya, persoalan mencari solusi persamaan nonlinear tersebut dapat dirumuskan secara singkat sebagai berikut. Jadi jika kita akan menyelesaikan atau mencari solusi persamaan nonlinear, maka artinya kita diperintahkan untuk mencari nilai x yang memenuhi persamaan fx sama dengan 0. F ini adalah fungsi yang bergantung pada variabel x. X ini adalah solusinya ya. Kita lihat di sini, solusi dari persamaan nonlinear tersebut adalah nilai x
di mana nilai X ini sama dengan S, sedemikian sehingga Fs ini sama dengan 0. Jadi ketika kita substitusikan solusinya, yaitu X sama dengan S tersebut ke dalam fungsinya, maka nanti hasilnya adalah benar ya, sama dengan 0. Selanjutnya di sini akan kita bahas tentang metode pencarian akar. Jadi dalam metode numerik, pencarian akar yaitu Fx sama dengan 0 ini akan dilakukan secara iteratif. Metode yang dapat kita gunakan ada dua, yaitu yang pertama adalah metode tertutup atau metode pengurung yang disebut sebagai bracketing method ya. Dan yang kedua di sini ada metode terbuka. Akan kita lihat di sini perbedaan dari kedua metode tersebut ya. Untuk metode yang tertutup, di sini poin pertama yang harus kita perhatikan adalah metode tersebut termasuk ke dalam golongan yang mencari akar di dalam selang A, B. Di sini selangnya adalah selang tertutup ya, selang A, B. Dan yang kedua, selang A, B tersebut sudah dipastikan pasti berisi minimal satu buah akar. Jadi sudah jelas ya, sudah bisa dipastikan bahwa selang A, B ini pasti berisi minimal ada satu buah akar ya. Karena itu metode jenis ini yaitu metode tertutup selalu berhasil menemukan akar. Untuk poin yang ketiga di sini, iterasi yang kita lakukan itu akan selalu konvergen atau menuju ke akar. Karena itu metode tertutup kadang-kadang dinamakan juga metode konvergen. Karena di poin yang kedua ini kita tahu bahwa dengan metode tertutup itu sudah dijamin pasti kita bisa berhasil menemukan akar, maka ya otomatis ya iterasi yang kita lakukan pasti akan konvergen menuju solusinya ya. Kita bandingkan di sini untuk metode yang terbuka. Di sini metode terbuka itu tidak memerlukan selang A, B yang mengandung akar. Ini kebalikannya metode tertutup ya. Jika metode tertutup tadi kita akan mencari akar dalam selang A, B, tapi di metode terbuka kita tidak memerlukan selang A, B tersebut. Nah, yang kita perlukan adalah hanya tebakan atau guess awal akar. Nah, yang kemudian dengan prosedur iterasi tersebut kita gunakan untuk menghitung hampiran akar yang baru. Jadi kita tebak ya nilai awal akar tersebut, kemudian kita lakukan iterasi sehingga nantinya akan kita bisa temukan hampiran akar yang baru. Nah, di poin yang ketiga di sini pada setiap iterasi yang kita lakukan, hampiran akar yang lama tersebut itu dipakai untuk menghitung hampiran akar yang baru. Jadi nilai-nilai yang sudah kita peroleh pada iterasi yang sebelumnya itu akan dipakai untuk mencari nilai-nilai akar di iterasi yang selanjutnya, begitu ya. Lalu poin yang keempat di sini, mungkin saja hampiran akar yang baru tersebut akan mendekati akar sejati atau konvergen, seperti halnya ketika kita menyelesaikan dengan metode tertutup. Tapi di sini dalam metode terbuka itu mungkin saja malah akan menjauhi dari nilai akar sejati ya. Dengan kata lain akan divergen. Jadi kalau metode tertutup itu pasti konvergen ya, mengarah ke solusi, akan tetapi bisa saja dalam metode terbuka ini yang kita dapatkan malah iterasi yang menjauhi solusi yang sebenarnya, gitu ya. Selanjutnya untuk poin yang kelima di sini yang harus kita perhatikan adalah metode terbuka tersebut tidak selalu berhasil menemukan akar. Kadang-kadang konvergen, kadang-kala divergen. Jadi ini kebalikannya dari metode tertutup. Jika metode tertutup itu sudah ada jaminan bahwa ketika kita menggunakan metode tertutup itu kita akan selalu berhasil menemukan akar, akan tetapi di metode terbuka ini kita tidak selalu berhasil menemukan akar. Karena kembali lagi ya, iterasi yang kita lakukan tidak konvergen atau tidak mengarah pada solusi sejati, tapi malah menjauhi ya atau divergen. Selanjutnya di sini yang akan kita bahas adalah metode tertutup. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, metode tertutup tersebut memerlukan selang A, B yang mengandung akar. Jadi ini sudah dijamin ya keberadaan akar dalam selang A, B tersebut.
Nah, kita lihat di sini poin yang kedua, selang tersebut mengurung akar sejati. Jadi akar sejati tersebut dikurung oleh interval tertutup A, B. Lalu selanjutnya di sini strategi yang dipakai itu adalah mengurangi lebar selang secara sistematis sehingga nantinya lebar selang itu akan semakin sempit dan karenanya akhirnya akan menuju akar yang benar. Di poin yang keempat di sini, dalam sebuah selang mungkin terdapat lebih dari satu buah akar atau bahkan tidak ada akar sama sekali. Selanjutnya, jika hasil dari nilai fungsi A dikalikan dengan nilai fungsi B ini lebih kecil dari 0 atau dengan kata lain hasilnya adalah negatif, maka terdapat akar sebanyak bilangan ganjil. Di sini kebalikannya, jika hasil perkalian antara nilai fungsi A dan nilai fungsi B ini positif atau lebih dari 0, maka akan terdapat akar sebanyak bilangan genap atau tidak ada akar sama sekali. Jika nilai fungsi berbeda tanda di ujung-ujung selang, maka pasti terdapat paling sedikit satu buah akar di dalam selang tersebut. Jadi di sini jika kita gambarkan, jika ini adalah sumbu X, lalu ini ada kurva ya, di sini A, di sini B, lalu inilah nilai fungsi A ya, lalu ini adalah nilai fungsi B. Nah, jika FA dan FB ini berbeda tanda dan jika dikalikan hasilnya negatif, maka akan terdapat akar yang berjumlah ganjil ya. Atau kemungkinannya bisa juga seperti ini. Jadi ini adalah A-nya sini. Lalu di sini adalah B-nya ya. Ketika A dan B ini nilai fungsinya berbeda tanda, jika kita kalikan hasilnya negatif ya pasti. Itu yang harus kita garis bawahi adalah akarnya adalah sebanyak bilangan ganjil. Akan tetapi di sini jika nilai fungsinya itu dikalikan hasilnya positif, ini jika kita gambarkan seperti ini adalah sumbu X ya. Ini ada kurva, di sini A, di sini B ya. Ini mungkin saja akan tidak ada akar sama sekali ya, karena kurva tersebut tidak memotong sumbu X. Tapi sebaliknya di sini bisa juga malah terdapat banyak akar ya. Jadi di sini misalkan ini adalah A, ini B ya, maka mungkin saja akan ada akar yang lebih dari satu ya. Selanjutnya akan kita bahas tentang syarat cukup keberadaan akar. Jadi syarat cukup keberadaan akar persamaan dapat ditulis sebagai berikut. Jika FA dikali FB ini kurang dari 0 dan Fx itu adalah fungsi yang kontinu dalam selang A, B yang tertutup, maka paling sedikit terdapat satu buah akar persamaan Fx sama dengan 0 di dalam selang A, B yang tertutup. Jadi di sini kata kuncinya adalah hasil kalinya negatif ya. Lalu Fx-nya kontinu dalam selang A, B, maka pasti paling sedikit itu terdapat satu buah akar dari persamaan Fx sama dengan 0 dalam selang A, B tersebut. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang masalah yang mungkin terjadi karena ketidaktepatan mengambil selang A, B. Jadi ketika kita mengambil selang A, B dan yang kita ambil itu ternyata tidak tepat, itu mungkin saja akan terjadi masalah-masalah ya. Nah, di sini kita bahas yang pertama, jika metode tertutup itu digunakan untuk mencari akar dalam selang A, B, di mana selang A, B ini memuat lebih dari satu buah akar, maka jika kita menggunakan metode tertutup, itu kita hanya dapat menemukan satu buah akar saja ya. Padahal di sini dalam selang yang kita ambil itu mungkin saja lebih dari satu buah akar ya. Akan tetapi di sini dengan metode tertutup itu ya hanya dapat menemukan satu buah akar saja. Atau yang kedua di sini, jika selang A, B yang diambil itu tidak memenuhi syarat cukup, maka artinya kita dapat kehilangan akar. Maksudnya bagaimana ya? Jadi di sini ketika kita mengambil selang A, B ini tidak memenuhi syarat cukup yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, mungkin saja kesimpulan yang kita dapatkan yaitu
tidak terdapat akar dalam selang A, B, itu salah ya. Padahal harusnya apa? Harusnya ada. Kita lihat di sini selanjutnya metode tertutup itu dibagi menjadi dua di sini pembahasannya, yaitu metode biseksi atau metode bagi dua. Yang kedua adalah metode regula falsi. Pada pertemuan kelima ini kita akan batasi pembahasannya hanya tentang metode biseksi atau metode bagi dua. Sedangkan untuk metode regula falsi ini kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya ya. Kita lihat di sini dalam metode biseksi atau metode bagi dua itu kita butuh selang A, B yang harus kita ambil, di mana selang A, B yang kita ambil tersebut itu nantinya akan kita bagi menjadi dua ya, sama panjang. Jadi misalkan ini adalah selang A, B yang tertutup. Lalu dalam selang tersebut kita bagi dua ya, di sini sama panjang. Dibaginya itu di sini di titik X sama dengan C. Ketika kita membagi selang tersebut menjadi dua sama besar ya, otomatis di sini ada dua selang ya yang terbentuk, yaitu selang A, C dan yang kedua adalah selang C, B. Selanjutnya di sini ketika kita mengalihkan nilai fungsi pada titik A yaitu FA dikalikan dengan nilai fungsi pada titik C yaitu FC ini kurang dari 0, maka nantinya selang baru yang kita pakai itu bukan lagi A, B. Akan tetapi selang yang kita pakai pada iterasi selanjutnya adalah selang A, C. Sebaliknya ya, jika hasil perkaliannya itu lebih besar atau sama dengan 0, maka nantinya selang baru yang kita pakai itu bukan A, B, tapi C, B. Jadi yang jadi patokan adalah perkalian antara FA dikali FC. Ini menentukan selang mana yang akan kita pakai pada iterasi yang selanjutnya. Jika kurang dari 0, maka selang yang kita pakai adalah A, C. Ini menggantikan A, B yang dipakai pada iterasi sebelumnya. Dan ketika di sini nilai FA dikali FC ini lebih dari atau sama dengan 0, maka nanti selang baru yang kita pakai adalah selang C, B, bukan lagi A, B. Selang yang baru seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya, dibagi dua lagi dengan cara yang sama. Jadi terus-terusan dibagi dua sama besar, sehingga nantinya ukuran selang yang baru tersebut sudah sangat kecil. Nah, kondisi iterasi tersebut dapat kita hentikan ketika memenuhi salah satu dari kriteria tersebut. Jadi di sini kata kuncinya adalah salah satu, berarti tidak semua harus terpenuhi ya. Jadi yang pertama, ini yang paling mudah untuk kita amati ya. Jika lebar selang baru, yaitu harga mutlak dari A dikurangi B ini kurang dari epsilon, di mana epsilonnya adalah nilai toleransi lebar selang yang mengurung akar, maka nanti di sini iterasi harus dihentikan ya. Jadi kalau lebar selangnya itu kurang dari epsilon, maka ya sudah ya, dihentikan proses iterasinya. Dan solusi yang didapatkan adalah X sama dengan C di iterasi yang terakhir. Nah, itulah solusinya ya. Yang kedua, iterasi kita hentikan jika nilai fungsi di hampiran akar FC sama dengan 0 ya. Jadi nilai fungsi di titik C ini adalah sama dengan 0 ya, maka iterasi harus kita hentikan. Yang ketiga, kita bisa gunakan galat relatif hampiran akar ya. Di sini rumusnya adalah C yang baru dikurangi C lama. C baru maksudnya C di iterasi yang sekarang, C lama itu nilai C di iterasi yang sebelumnya ya. Dibagi C baru ini kurang dari delta, di mana delta adalah galat relatif hampiran yang diinginkan.
Kita lihat di sini jumlah iterasi atau jumlah pembagian selang yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa C ini benar-benar adalah hampiran akar yang memiliki galat kurang dari epsilon itu disimbolkan dengan R ya. Jadi R ini adalah jumlah iterasi atau jumlah pembagian selang yang dibutuhkan agar kita menemukan hampiran akar yang benar-benar kurang dari epsilon ya galatnya. Di sini R rumusnya adalah R kurang dari ln harga mutlak dari B dikurangi A dikurangi ln epsilon dibagi ln 2. Jadi tinggal kita substitusikan saja di sini nilai B-nya berapa, lalu nilai A-nya berapa, epsilonnya berapa, lalu kita hitung di sini. Maka dapat terlihat jumlah iterasinya itu lebih dari berapa begitu ya. Nanti kita langsung praktek di sini. Jadi ada soal ini saya kerjakan dengan bantuan Microsoft Excel ya. Nanti bisa diselesaikan juga dengan MATLAB dalam praktikum metode numerik. Namun kali ini saya akan bahas bagaimana pengerjaan manualnya. Di sini agar lebih mudah, maka saya gunakan Excel untuk membantu. Jadi di sini ada sebuah fungsi yaitu f(x), di mana f(x) tersebut adalah sama dengan e pangkat x dikurangi 5x kuadrat. Selangnya adalah 0,1, epsilonnya di sini 0,00001. Kita lihat di sini kita diperintahkan untuk menemukan akar dalam fungsi tersebut ya. Di dalam selang 0,1 dengan epsilonnya adalah 0,00001. Di sini saya buat tabel iterasi menggunakan metode bagi dua atau metode biseksi. Yang pertama kita tuliskan adalah di sini R ya. R ini adalah menunjukkan iterasi keberapa. Jadi R0 itu pada saat iterasi ke 0, R1 itu saat iterasi ke 1, lalu R2 itu saat iterasi kedua dan seterusnya ya. Di sini kita lihat karena selang yang diketahui ini A, B ya, berarti di sini A-nya adalah 0 dan B-nya adalah 1. Karena ini adalah metode bagi dua, maka dengan mudah kita bisa bagi dua ya nilai A dan B tersebut. Jadi A ditambah B lalu dibagi 2 ya. 0 ditambah 1 yaitu 1 dibagi 2, hasilnya adalah setengah. Jelas ya. Lalu di sini nilai FA ini adalah nilai fungsi di titik A, karena fungsinya di sini f(x) tadi adalah sama dengan e pangkat x dikurangi 5x kuadrat. Untuk nilai FA di sini bisa langsung kita hitung ya. Jadi F A-nya adalah 0, berarti F0 ini sama dengan E pangkat 0 lalu dikurangi dengan 5 dikali X. X-nya adalah 0 ya, berarti 0 kuadrat. Kita lihat hasilnya adalah E pangkat 0 1, lalu 5 kali 0 itu 0 ya, 1 dikurangi 0 hasilnya adalah 1. Begitu juga dengan nilai fungsi pada titik B dan C. Di sini bisa langsung kita substitusi saja ya. Jadi F untuk C-nya 0,5 dan di sini F ketika berapa ini? B-nya adalah sama dengan 1 ya. Bisa kita hitung dengan cara yang sama tadi, berarti di sini E pangkat 0,5 dikurangi 5 kali 0,5 kuadrat ya. Untuk F1 berarti E pangkat 1 dikurangi 5 kali 1 pangkat 2 ya. Inilah hasilnya ya. Lalu setelah kita dapatkan nilai FA, FC dan FB, yang kita lakukan adalah kita tentukan nih selang baru yang kita gunakan itu yang mana. Kita ingat ya, ketika kita kalikan FA dikali FC ini kurang dari 0, maka nantinya selang baru yang kita pakai adalah selang A, C ya. Tapi sebaliknya, kalau tidak berlaku ini ya, berarti yang dipakai adalah C, B.
Nah, kita lihat saja. Ini FA ini positif dikali FC. FC juga positif ya. Positif kali positif, maka hasilnya adalah positif ya. Karena hasil perkalian antara FA dan FC ini positif, berarti selang yang kita pakai adalah selang C, B di sini. Selanjutnya untuk lebar selang baru tinggal kita kurangkan saja di sini karena selang barunya adalah C, B ya. Berarti di sini lebar selang barunya adalah yang besar kurang yang kecil ya. Berarti 1 dikurangi 0,5 yaitu 0,5. Nah, sekarang untuk iterasi yang pertama ya, iterasi ke-1, karena tadi selang baru yang kita pakai adalah selang C, B, maka di sini C ini kita gunakan sebagai batas bawahnya ya. C-nya adalah 0,5, kita tulis di sini di A. Lalu B-nya adalah 1 ya, di sini. Sama, untuk mencari C tadi tinggal kita jumlahkan lalu dibagi 2 ya. Setengah ditambah 1 yaitu 1/2 dibagi 2 yaitu 0,75. Jelas ya, ini mudah, tinggal kita jumlahkan saja nilai A dan B-nya lalu dibagi 2 ya. Selanjutnya adalah kita cari nilai fungsi di titik A, C, dan B. Masing-masing itu berapa? Masih sama caranya, tinggal kita substitusi saja ke fungsi ini ya. Jadi nyari nilai F 0,5 ya. Ini F 0,5, lalu F 0,75 ini nilainya ya. Lalu nilai F1 ya. Selanjutnya setelah kita dapatkan nilai fungsi di titik A, C, dan B, maka kita lihat nih perkalian antara FA dan FC itu menghasilkan tanda yang positif atau negatif. FA ini positif dikali negatif maka hasilnya negatif. Nah, ketika FA kali FC ini nilainya kurang dari 0 atau negatif, maka selang baru yang digunakan adalah selang A, C ya. Sehingga jelas di sini pada iterasi pertama selang yang kita gunakan bukan lagi C, B akan tapi A, C. Nah, dilihat di sini karena selang baru adalah A, C, maka kita bisa mencari lebarnya ya. Lebarnya adalah 0,75 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 0,25. Selanjutnya di sini pada iterasi kedua, di sini tadi karena di iterasi pertama ini selang barunya adalah A, C, maka yang menempati A adalah A itu sendiri yaitu 0,5, dan yang menempati selang B ini adalah nilai dari C yaitu 0,75. Untuk mendapatkan nilai C masih sama, tinggal kita jumlahkan lalu dibagi 2, ketemunya adalah 0,625. Lalu kita cari nilai fungsi masing-masing pada titik A, B, dan C. Ini udah ketemu ya. Lalu kita perhatikan FA dikali FC itu positif atau negatif. Nah, ini kebetulan ini positif dikali negatif, hasilnya negatif. Karena hasilnya negatif, maka selang baru yang digunakan adalah A, C ya. Selang yang baru A, C tersebut lebarnya adalah C dikurangi A ya, yaitu 0,625 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 0,125. Selanjutnya di sini untuk iterasi yang ketiga, tadi karena iterasi kedua ini selangnya adalah A, C, maka yang jadi batas bawah di sini adalah A ya. Jadi A-nya adalah 0,5, lalu yang ditulis di sebelah kanan ini adalah yang di sebelah kanan yaitu C-nya. C-nya adalah 0,625. Untuk mencari C di iterasi ketiga sama, tinggal kita jumlahkan lalu dibagi 2. Selanjutnya di sini tinggal kita cari nilai fungsinya ya. FA yaitu F0,5, FC yaitu F0,5625, dan FB ini F0,625. Ini hasilnya. Lalu kita perhatikan FA kali FC ini hasilnya positif atau negatif ya. FA ini kebetulan positif di iterasi ketiga, lalu FC juga positif ya. Positif kali positif hasilnya positif. Sehingga selang barunya bukan lagi AC tapi C, B. Dan seterusnya dilanjutkan ya. Sampai di sini kita perhatikan lebar selang barunya itu
harus kurang dari epsilon agar dapat kita hentikan iterasi tersebut ya. Kita lihat di iterasi ke-15 ini masih lebarnya adalah 0,000015 ya. Tadi epsilonnya kan 0,00001. Nah, 0,000015 ini masih lebih besar ya daripada epsilon. Otomatis harus dilanjutkan lagi nih di iterasi yang ke-16. Terlihat di sini lebar selang yang baru di iterasi ke-16 ini 0,00008. Ini nolnya 5 kali ya. Sehingga jelas ini lebarnya adalah kurang dari epsilon, yaitu kurang dari 0,00001. Sehingga pada iterasi ke-16 ini iterasi dihentikan dan akhirnya diperoleh solusi hampirannya adalah nilai C di iterasi yang terakhir, yaitu 0,605263. Ini kebetulan saya mengerjakannya adalah 6 angka di belakang koma ya. Tujuannya sebenarnya agar terlihat di sini lebar selang barunya itu sudah kurang dari epsilon atau belum ya, karena ini kebetulan epsilonnya ini 0,00001. Jadi ketika kita lakukan pembulatannya misalkan 2 angka atau 3 angka di belakang koma, maka nantinya tidak terlihat ya apakah lebar selang barunya itu sudah kurang dari epsilon atau belum. Nah, di sini dengan kita menggunakan 6 angka di belakang koma, maka nantinya terlihat nih nilai yang sudah kurang dari epsilon itu sudah tercapai atau belum ya. Seperti yang ada di iterasi terakhir ini 0,000008 ini sudah kurang dari epsilon, maka iterasi dihentikan ya. Selanjutnya karena iterasi tersebut sudah dihentikan ya, tadi karena lebar selang barunya sudah kurang dari epsilon di iterasi ke-16, otomatis di sini hampiran akarnya yaitu nilai X-nya adalah nilai C di iterasi terakhir. Nah, kita lihat di sini, perhatikan bahwa jumlah iterasi minimal yang dibutuhkan adalah 17 iterasi ya, agar nilai garat akar hampirannya itu kurang dari epsilon. Kenapa 17 ya? Karena tadi kan dimulainya dari 0 ya. 0 sampai 16 itu ada 17 iterasi. Jadi dari iterasi ke-0, ke-1, ke-2 dan seterusnya sampai 16. Ini totalnya ada 17 iterasi. Nah, terlihat di sini tadi rumus untuk melihat di sini jumlah iterasi minimal yang dibutuhkan adalah R ya. R ini kurang dari ln harga mutlak dari B dikurangi A dikurangi ln epsilon dibagi ln 2. B-nya tadi 1 ya, A-nya adalah 0 karena selang yang diambil adalah 0,1 sehingga A-nya adalah 0, B-nya adalah 1. Sini B dikurangi A berarti 1 dikurangi 0 dikurangi ln epsilon. Epsilonnya adalah 0,00001 ya. Lalu dibagi dengan ln 2. Ini kita sederhanakan biasa ya, ini tinggal kita kurangkan saja. Lalu kita cari nilai ln masing-masing ya. Ln 1 berapa dikurangi ln 0,00001 ini berapa. Penyebut dikerjakan lalu dibagi dengan ln 2. Hasilnya adalah R ini lebih dari 16,60964. Yang jika kita bulatkan maka hasilnya adalah 17. Nah, berarti sesuai ya bahwa di sini jumlah iterasi minimal yang dibutuhkan agar diperoleh solusi hampiran di sini ada 17 iterasi, yaitu dari iterasi ke-0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 16. Di sana jelas jumlah iterasinya adalah 17 iterasi. Kita sudah sampai pada akhir pertemuan mata kuliah metode numerik pertemuan ke-5. Silahkan disimak baik-baik videonya, diulang-ulang lagi agar lebih paham. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kita berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.